Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di Bandung Control Panel. Ya, jadi pada video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara penggunaan Zotero dan juga cara mendaftar Zotero serta cara memasang pada aplikasi Office di distro Linux ya. Untuk aplikasi Office di sini saya menggunakan dua aplikasi Office. Yang pertama saya menggunakan LibreOffice dan juga ada OnlyOffice, dan tentunya untuk penggunaannya akan kita langsung berikan di video kali ini. Jadi langsung aja, karena saya tahu kalian pasti lagi nyari ya teman-teman, jadi saya nggak mau panjang-panjangin video, kita masuk ke dalam materinya. Oke, di sini yang pertama adalah cara pasang Zotero, lalu kita akan lanjut dengan cara mendaftarnya dan cara menghubungkan ke LibreOffice dan juga OnlyOffice. Lalu ada cara memasang plugin di browser, karena ini kita juga butuh plugin ya. Lalu ada juga untuk cara menambahkan citasi dari jurnal dan juga dari website. Lalu ada juga cara citasi ke dalam LibreOffice dan juga OnlyOffice, serta untuk menambahkan style ya. Biasanya kalau di Zotero itu ada style yang nggak ada ya teman-teman. Ya oke, kita langsung aja. Pertama kita masuk ke situs Zotero-nya dan langsung kalian bisa ke bagian download ya teman-teman. Kalian download. Di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk Zotero di browser ya, ini untuk extension. Jadi tergantung kalian pakai browser apa. Di sini saya contohnya pakai Firefox, makanya ini munculnya Firefox ya teman-teman. Dan di sebelah sini ada yang namanya untuk aplikasi di PC ataupun desktop milik kalian. Kalian bisa klik download untuk PC ataupun yang desktop. Dan sambil nunggu ini selesai di download, kalian bisa install extensionnya. Kalian tinggal continue dan kalian tinggal allow, lalu kalian bisa add. Jangan lupa kalian pin ke toolbar ya, karena ini untuk mempermudah citasinya nanti. Oh iya, sebagai catatannya, Zotero ini sedikit berbeda dari Mendeley, karena untuk Zotero ini ada limitasi size jurnalnya ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan jurnal di Zotero itu maksimal sekitar 100 mega ya, jadi nggak bisa lebih dari itu. Dan kalaupun penuh, saya rasa bisa secara offline, tapi itu kurang efisien. Dan ya, kalian bisa akalin dengan cara import citasinya saja ya teman-teman. Jadi untuk bagian jurnalnya kalian bisa keep secara offline gitu. Oke, ini udah selesai. Kita bisa kembali dan kita login atau kita bisa daftar ya. Oke, di sini kita bisa register for free account ya. Kita bisa buat akun dulu. Di sini contohnya namanya Bandung Control Panel. Sorry, pakai P kecil. Emailnya saya di sini pakai yang Proton ya, Proton Mail. Kita masukkan password, lalu kita bisa register. Oke, jika sudah kalian bisa cek di email kalian, lalu kalian bisa ACC ya, dengan cara kalian copy aja, atau biasanya kalau di Gmail sih tinggal klik ya. Dan yuk, ini udah selesai, kalian bisa login ke Zotero kalian dan akunnya sudah selesai kalian buat. Jadi kita skip dulu ke step 2, ini udah selesai dan kita bisa reload. Di sini contohnya ada aplikasi Zotero yang udah kita download tadi. Kita bisa ekstrak dan kalian bisa buka Zotero-nya. Nah, kalau kalian pakai Tunar ya atau aplikasi File Manager ya, memerlukan terminal, itu saya rasa memang cukup merepotkan, jadi kalian harus pakai terminal. Tapi di sini saya pakai bawaan dari KDS Dolphin. Ini saya bisa langsung eksekusi aplikasi yang udah dijadikan executable. Nah, kalian cari yang tulisannya Zotero atau Zotero desktop, tapi di sini saya saranin kalian pakai yang Zotero. Kalian bisa klik kanan, lalu properties, permissionnya kalian ganti ke allow executable. Atau kalau kalian pakai terminal, kalian bisa ketikkan seperti ini, chmod terus x Zotero. Ingat, open terminal dalam folder, lalu kalian enter. Kalian bisa ketikkan /Zotero. Atau kalau kalian support double klik, sih double klik aja nggak apa-apa ya. Kita bisa klik next, kita klik next lagi. Ya, selanjutnya kita harus menginstal yang namanya JRE atau Java Runtime ya teman-teman. Dan di sini saya pakai OpenJDK ya teman-teman, bukan J3 doang tapi J3 JRE. Dan di sini ada beberapa pilihan, nanti linknya saya taruh di deskripsi.
Ada beberapa pilihan untuk distro seperti Ubuntu dan Debian serta turunannya, ada juga untuk Fedora. Cuma kalau kalian pakai distro di luar itu, contohnya kayak saya di sini kan saya pakai basic Arch Linux ya, basisnya Arch Linux, saya kan pakai Casey. Kita bisa ketikkan sudo xname -s CRE. Nah, kalian pencet tab aja, nanti udah otomatis banyak pilihannya. Oh iya, kalian install yang JRE Open JDK aja kayak gini. Ini biar default, nyesuaiin. Oke, kita clear. Oke, di sini kita bisa setup syncing ya. Nah, di sini kalian isilah tadi untuk username dan juga password yang sudah kalian daftarkan. Dan kalau sudah seperti ini artinya sudah terhubung ya. Kalian bisa langsung pasang pluginnya ke aplikasi Office milik kalian. Dan di sini kita bisa cek yang cara pemasangan Zoteronya. Kita lanjut cara menghubungkan ke LibreOffice dan juga OnlyOffice. Oke, silakan kalian buka browser dan kalian masuk ke menu My Profile. Di sini ada bagian setting, kalian klik. Lalu kalian bisa masuk ke tab Security. Nah, di sini ada Create New Private Key. Ini kalian gunakan untuk linking nanti. Kalian klik saja, kasih nama keynya. Oke, contohnya untuk kasih. Terus kalian bisa save key. Nah, ingat save key ini. Emang sih kalau kalian lupa kalian bisa buat lagi. Cuma saya saranin di save ya, karena biar nggak ribet juga. Jadi saya backup dulu. Nah, terus kalian bisa buka aplikasi Office milik kalian. Oke, kita buka aplikasi Office-nya. Sini saya pakai LibreOffice. Saya pakai LibreOffice Writer. Dan otomatis aplikasi Zotero ada di pojok kanan sini ya teman-teman, dengan catatan kalau kalian membuka si Zoteronya nanti. Oh ya, kalau kalian sudah mengikuti semua langkah tadi tapi di sini nggak muncul ya teman-teman, atau topnya nggak muncul, kalian udah jalanin juga nggak muncul di LibreOffice, kalian bisa masuk ke tab Tools, lalu masuk ke Extension dan cek ini apakah aktif atau tidak ya yang Zotero LibreOffice Integration. Kalau enggak, kalian bisa klik Add di dalam folder Zotero. Nah, ini lalu kalian masuk ke tab Integration LibreOffice dan kalian double klik yang file Zotero LibreOffice Integration.oxt ini. Kalian bisa klik open, nanti otomatis dia akan menginstal extensionnya. Kalian tinggal close dan open lagi si LibreOffice. Selanjutnya kita coba di OnlyOffice. Oke, kita bisa masuk ke bagian doc atau dokumen. Di sini kalian bisa masuk ke bagian plugin. Di sini ada Zotero, kalian bisa klik. Ada yang namanya API key ya teman-teman, kalian bisa copy API key yang udah kalian generate di awal tadi, kalian bisa copy, terus kalian bisa paste di sini, lalu kita save. Nah, udah kayak gitu aja, gampang. Jadi di sini untuk menghubungkannya kita sudah pasang plugin di browser juga kita sudah. Oke. Sekarang cara menambahkan citasi atau jurnal. Oke, kita dari website dan juga jurnal. Kalian bisa cari jurnalnya di Google Scholar. Kalian bisa klik. Saya contohnya mau pakai yang ini. Kalian bisa cari yang tulisan how to cite ya teman-teman, atau cheat ya. Ini bisa pilih versi yang deep text atau yang RIS. Ini buat mendelete Zotero. Nah, ini kalian bisa klik. Ingat jangan upload file PDF-nya karena pasti besar ya teman-teman. Karena kalau kita upload file PDF biasanya menguras storage ya. Jadi kita hanya memanfaatkan yang namanya file citasinya saja. Kalau sudah kalian download si file citasinya ini, kalian bisa import ya teman-teman ke Zotero-nya. Oke, kalian bisa file, terus kalian pilih import, kalian pilih next, dan kalian masuk ke file yang sudah kalian download tadi. Nah, contohnya ini. Klik next saja dan finish. Nah, otomatis di sini langsung masuk. Ini begini. Kita cari seperti biasa tadi kata-kata how to sheet-nya, lalu kita bisa download yang versi ini RIS. Terus di aplikasi Zotero kita file, import, kita next. Nah ini
Kita next lagi dan kita finish. Maka di sini udah ada. Kalau dia tanya, bang, kalau kita cari tapi file citasinya nggak ada gimana? Itu kan susah kan? Nah, contohnya kalau kalian mau citasi dari website atau dari PDF yang nggak ada ekspor kayak tadi, text atau dari RIS ya teman-teman. Kita lihat di pojok sini, ini ada yang namanya plugin Zotero-nya atau extensionnya ya. Kita bisa klik dan udah masuk ke dalam library. Kita cek dulu. Dan di sini sudah ada daftar pustakanya. Kalau kita mau ngutip yang ini bisa salah aja coba ya. Kalau di LibreOffice tinggal Ctrl V. Nah, cara mengutipnya kalian bisa masuk ke tab setting. Di sini kalian bisa pilih style. Kalau di sini kalian rasa masih kurang ya, kalian bisa download style. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman. Contoh di sini kita mau download versi Vancouver. Kita mau pakai yang Vancouver versi AMA ini. Kalau udah ada penomorannya kan, kita bisa klik dan citation style. Oke. Otomatis akan install ke Zotero-nya. Kita kembali ke LibreOffice dan kita bisa masuk ke bagian setting atau preference. Lalu kita cek apakah sudah terinstall dan ini udah terinstall. Pastikan kalian udah install extensionnya juga ya di browser seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau sudah kita klik OK. Kita masuk ke add atau edit citation, terus kita pilih jurnal yang tadi. Kalau udah kita klik tanda panah. Nah, langsung masuk. Terus kita bisa insert bibliografi. Nah, otomatis urut. Oke, kita lanjut citasi yang keduanya seperti ini. Klik add citation, double klik langsung yang ini. Untuk kalian bisa ketik ya, kalau nggak muncul kalian klik next. Lalu otomatis di bawahnya akan nambah. Kita seperti biasa bisa cheat. Lalu kita klik lagi. Nah, udah otomatis dia akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita tes di OnlyOffice. Di OnlyOffice seperti biasa kita bisa copy juga. Kita bisa refresh kalau setiap kali kita tambahkan ya, kita bisa refresh dan kita klik synchronize. Lalu di pojok style ini kita bisa pilih style yang mau kita pakai. Vancouver ya, kita bisa klik more. Nah, di sini kalian bisa pilih nih. Nah, ini Vancouver AMA. Lalu kita bisa search langsung karena di sini nggak ditampilin seperti di LibreOffice. Jadi kita bisa search, misalnya di sini ada pelatihan perintah dasar, ada di atas, lihat, enter. Nah, kita cek, lalu kita masuk ke bagian yang mau kita insert citation. Di sini juga kita cari simulasi sesuai nama jurnal ya, dan checklist, lalu kita insert citation. Yang Linux kernel kita insert citation dan ya gitu aja. Untuk tambah bibliografinya kalian bisa new tab terus insert bibliografi. Enaknya mungkin kalau pakai OnlyOffice ini berantakan ya teman-teman, dan kalian harus atur manual. Mungkin kekurangannya di situ. Kalau kalian pakai si LibreOffice sih udah auto rata kayak gini. Cuma saran saya kalau kalian mau rapin manual di OnlyOffice, nunggu kalian udah selesai semua input atau insert si citasinya, karena ini bakal ke-refresh terus teman-teman, dan kalian pasti ngebuang-buang waktu. Nah, mungkin minusnya di situ ya. Jadi kita udah menambahkan citasi, dan ya mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. That's all, see you next video and bye bye.